Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Raharjo di channel saya bersama Tejo Channel. Beberapa video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat transaksi sederhana, yaitu kita ngambil data yang ada di tabel barang ke tabel transaksi. Kali ini saya akan membahas tentang relasi tabel atau join table. Dalam database, join table itu akan berguna sekali dalam transaksi. Apa sih relasi tabel? Secara harfiah, dia mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan ke baris data pada tabel kedua. Ini contoh kalau relasi dua tabel. Di sini saya kasih contoh, ada tabel pelatihan siswa di database pelatihan, di tabel siswa dengan tabel pilihan. Itu namanya relasi. Yang nantinya relasi ini akan berguna bisa menjadi tabel baru atau hanya untuk menampilkan resource data antar dua tabel tersebut. Join table bisa nggak lebih dari dua tabel? Bisa. Mau 2, mau 3, mau 4, itu sesuai kebutuhan. Saya kasih contohnya dua tabel sesuai dengan kasus kita tentang transaksi sederhana. Kita kembali lagi ke script kita dan web kita terakhir. Terakhir itu seperti ini. Kita belum bisa nampilkan data transaksinya ya, tapi kita sudah lihat kemarin kita sudah berhasil melakukan script transaksinya. Sekarang bagaimana kita menampilkan transaksi kita dengan cara join table? Caranya, yang pertama, saya buatkan tabel untuk menampilkan datanya. Sini saya menggunakan bordernya 0. Nah, dalam tabel ini tergantung data apa saja yang mau kita tampilkan. Gitu ya. Misalnya data pertama itu adalah tanggal transaksi atau saya singkat boleh tanggal transaksi. Lalu setelah tanggal transaksi barang, yang barang di sini bisa kita tampilkan primary key kode barangnya atau nama barangnya saja juga cukup. Tapi sesuai kebutuhan. Umumnya yang kita tahu bahwa primary key dari tabel utama barang itu tidak dimunculkan, yang dimunculkan hanya namanya saja. Yang berikutnya adalah setelah barang biasanya harga dari si barang tersebut. Harga di sini kita lihat di tabel barang kita itu ada namanya ya, kita lihat di database, di tabel barang kita itu ada namanya harga awal sama harga jual. Maka yang ditampilkan itu hanya harga jual saja, jangan harga awal. Jadi tampilan data itu tidak perlu harga awal, tapi sesuai kebutuhan. Umumnya harga awal itu modal itu tidak dimunculkan. Setelah harga, muncullah sebuah jumlah dari transaksi sendiri. Bukan jumlah barang ya, tapi jumlah yang ditransaksikan. Gitu. Lalu total harga. Harganya berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa. Lalu di sini kita bisa munculkan laba atau keuntungan. Keuntungannya berapa? Seperti itu. Kalau sudah, kita buatkan scriptnya di sini. TD
Nah, yang berikutnya adalah nomor. Sebelum kita nampilkan di table kita, maka harus buatkan resource-nya. Di sini ya, saya buatkan logiknya. Nah, karena di atas ini saya masih satu file dengan transaksi, tidak berubah file. Di sini sudah ada koneksi, jadi saya tidak buatkan koneksinya. Sudah include. Saya tinggal panggil resource-nya saja. Resource-nya mysql_query. Select bintang from barang. Saya inisialkan sebagai A. Join transaksi sebagai B. Jadi barang ini saya inisialkan sebagai A, saya relasikan dengan transaksi dengan inisial B. On, siapa yang saya relasikan? A titik kode barang sama dengan B titik kode barang. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini di database kita. Ini ya. Antara tabel barang dengan tabel transaksi. Siapa primary key-nya? Di sini adalah kode barang di tabel barang. Lalu foreign key-nya siapa? Foreign key-nya di tabel transaksi ini adalah kode barang. Jadi yang kita relasikan antara primary key dengan foreign key. Seperti itu. Nah, maka selanjutnya A itu siapa? Barang, nama tabelnya. Titik primary key-nya siapa? Sama dengan B. B itu siapa? Transaksi. Titik kode barang. Kode barang itu apa? Foreign key yang ada di tabel transaksi. Seperti itu. Lalu saya buatkan sebuah while. String tampil sama dengan mysql_query_fetch_array string r. Itu ya. Nah, baru saya tampilkan di sini string td php echo string t. Tadi yang mau saya tampilkan yang pertama itu adalah tanggal transaksi. Kita lihat di tabel transaksinya, yaitu tgl_trans. tgl_trans. Yang berikutnya adalah mau yang kita tampilkan yaitu nama barangnya. Berarti nama underscore barang sesuai yang ada di tabel barang. Setelah itu apa? Harga. Ingat, harganya adalah harga jual ya. String T harga underscore jual. Setelah itu jumlah. Berikutnya untuk jumlah, ingat jumlahnya bukan jumlah yang ada di tabel harga, di tabel barang, tapi di tabel transaksi. Lihat ya, jumlah kita apa namanya? jml_trans. jml_trans. Oke. Nah, itu total. Nah, di sini total nih. Total itu kita harus buatkan rumus. String total sama dengan string T. Mana total itu kan dari harga jual, harga underscore jual dikali string T jml_trans. Kan gitu. Lalu apa? Laba. Laba sama dengan string T
harga jual dikurang harga awal. Dikali jumlah transaksi. Kita tidak perlu pakai PHP lagi. Di sini kita tidak perlu menggunakan ini lagi, langsung kita panggil sini saja. String total untuk total. Lalu string laba untuk laba. Setelah itu ditutup. Tutup apa? Kurawal. Tadi kan ada pembuka kurawal. Kita simpan. Sekarang kita tes. Transaksi. Oke, kita lihat ya. Barang kita di sini. Ya. Spread jumlahnya 2. 15.000 kali 2 30.000. Keuntungannya adalah per itemnya 7.000. 2 kali 7.000. Berarti dia labanya 14.000. Seperti itu. Mudah kan, teman-teman? Nah, bagaimana untuk menambahkan RP? Bisa saja di sini kita tambahkan RP. Supaya tampilan di ini kita ada RP, maka yang berkaitan dengan nominal harga jual berarti ada RP-nya ya. Saya tambahkan di sini RP titik spasi. Jumlah transaksi nggak perlu, total perlu, RP titik spasi, laba sama, RP titik spasi, enter. Simpan, lalu kita lihat. Oke, RP. Oh, ini ada apa nih? 1, 2. Kita lihat ini. Untuk, oh salah ya. Ini misah ya antara harga dengan jumlah ya. Ini dia kolom yang berbeda. Kalau saya lihat nih, kita lihat di sininya bordernya saya kasih 1, simpan. Nih, beda ya, beda kolom ya. Jadi asumsinya jangan sama. Oke, teman-teman, demikianlah bagaimana membuat transaksi dan menampilkan data transaksinya. Tuh. Lalu, bagaimana untuk membuat reportnya? Report itu sebenarnya sama halnya dengan kita menampilkan data transaksi. Datanya apa saja yang kita butuhkan. Maka cara tampilan hampir sama. Untuk video berikutnya saya akan bahas bagaimana membuat report. Bahwa report itu sebenarnya tidak sulit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.